Sarah. Baik lagi bersama saya seperti episode sebelumnya, di mana saya pernah menceritakan satu kasus yang pernah ditangani oleh Bawaslu Belitung Timur. Dan kali ini saya juga akan menceritakan satu kasus yang sempat viral pada pemilihan kepala daerah di tahun 2020, di mana satu kasus ini ditangani oleh Bawaslu Belitung Timur tentang larangan kampanye di pemilihan kepala daerah. Oke, sebelum saya menceritakan kasus ini lebih jauh, sebelumnya saya akan mendisklaim bahwa semua nama dan tokoh yang saya sebutkan nanti adalah nama samaran, agar tidak terjadi police privacy. Pada 30 Oktober 2020, sebut saja namanya Pak Tono mendatangi kantor Bawaslu Belitung Timur untuk membuat sebuah laporan yang menurutnya merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Tepatnya larangan kampanye yang dimuat dalam pasal 69 huruf C Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Pak Tono menjelaskan dan membawa bukti-bukti yang menurutnya berkaitan dengan laporan yang akan ia laporkan kepada Bawaslu Belitung Timur. Ia menceritakan bahwa ia melihat satu postingan yang diupload oleh akun media sosial tim kampanye atau tim relawan dari salah satu pasangan calon pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Belitung Timur itu mengupload sebuah video yang di dalamnya terdapat kegiatan kampanye oleh seorang kita sebut saja namanya Melati, sedang berkampanye kepada masyarakat dan menyebutkan kata-kata yang diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran tindak pidana kampanye. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2020, Bawaslu Belitung Timur melakukan kajian awal, di mana dalam kajian awal Bawaslu Belitung Timur mengkaji terkait formil dan material sebuah laporan yang dilaporkan oleh Pak Tono. Di dalam kajian awal tersebut terdapat beberapa elemen yang harus dan wajib terpenuhi saat melaporkan suatu dugaan pelanggaran ke Bawaslu Belitung Timur. Dan pada saat membuat kajian awal itu, Bawaslu Belitung Timur menemukan bahwa terdapat kekurangan dalam laporan Pak Tono, yaitu unsur formil terkait alamat terlapor yang belum dicantumkan saat melapor ke Bawaslu Belitung Timur pada tanggal 30 Oktober 2020. Dan selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2020 hingga 1 November 2020, Bawaslu Belitung Timur membuat kajian awal terhadap laporan yang dilaporkan oleh Saudara Tono di Bawaslu Belitung Timur. Di dalam kajian awal tersebut, Bawaslu Belitung Timur mengkaji terkait elemen-elemen formil dan material sebuah laporan. Sehingga pada tanggal 2 November 2020, Bawaslu Belitung Timur membuat surat pemberitahuan kepada Pak Tono selaku pelapor untuk memenuhi kelengkapan yang dimaksud. Dan pada hari yang sama, 2 November 2020, Pak Tono segera melengkapi syarat yang diminta oleh Bawaslu Belitung Timur. Dan pada hari dan tanggal yang sama, Pak Tono menyerahkan kelengkapan syarat yang dimintakan oleh Bawaslu Belitung Timur, sehingga Bawaslu Belitung Timur merasa bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pak Tono telah memenuhi syarat dan segera diregister pada tanggal yang sama, pada tanggal 2 November 2020. Akhirnya Bawaslu Belitung Timur mengirimkan surat pemberitahuan tentang telah diregisternya sebuah laporan. Dan pada hari yang sama juga, 2 November 2020, Bawaslu Belitung Timur melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakumdu, di mana Sentra Gakumdu adalah sentra penegakan hukum terpadu yang di dalamnya terdapat 3 instansi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu Belitung Timur itu sendiri, untuk membahas kelanjutan atau menindaklanjuti laporan sebuah dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pak Tono ke Bawaslu Belitung Timur. Pada pembahasan pertama yang dilakukan Sentra Gakumdu pada tanggal 2 November 2020 itu untuk menentukan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Saudara Tono itu masuk ke unsur pasal tindak pidana yang mana. Dan pada hari berikutnya, tanggal 3 November 2020, Bawaslu Belitung Timur bersama Sentra Gakumdu tentunya meminta keterangan klarifikasi ke beberapa saksi, yang diantaranya yaitu ada 3 panwascam kecamatan A, kita sebut aja kecamatan A, dan 2 orang saksi dari pihak pelapor,
satu saksi dari pihak terlapor, dan Bawaslu Belitung Timur juga meminta keterangan klarifikasi dari KPU Belitung Timur. Pada tanggal 4 November 2020, Sentra Gakumdu dari unsur kepolisian melakukan penyelidikan ke lapangan untuk membuat terang sebuah dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Katono. 5 November 2020, Bawaslu Belitung Timur bersama Sentra Gakumdu meminta keterangan 3 ahli direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Sedangkan 1 ahli merupakan fasilitasi dari pihak pelapor. Setelah melakukan beberapa proses penanganan dugaan pelanggaran, pada tanggal 6 November 2020, Sentra Gakumdu melakukan pembahasan yang kedua, di mana pembahasan kedua yang dilakukan oleh Sentra Gakumdu yaitu untuk menentukan dan mendiskusikan secara bersama-sama bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pihak pelapor itu akan ditindaklanjuti ke kepolisian atau tidak. Karena dalam pembahasan kedua dirasa ada elemen atau unsur yang harus dilengkapi, sehingga pada hari yang sama yaitu 6 November 2020, Sentra Gakumdu meminta keterangan tambahan dari pihak pelapor dan 3 orang ahli. Selanjutnya tanggal 7 November 2020, Bawaslu Belitung Timur menyusun dan membuat kajian akhir untuk dijadikan dasar dalam rapat pleno Komisioner Bawaslu Belitung Timur dalam hal menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pihak pelapor, yaitu Pak Tono tadi, bahwa dalam kampanye itu dilarang untuk menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat. Dan pada tanggal 7 November 2020, Bawaslu Belitung Timur melakukan pleno untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pak Tono berdasarkan kajian akhir dan pembahasan bersama Sentra Gakumdu. Pada tanggal 8 November 2020, Bawaslu Belitung Timur meneruskan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pak Tono ke Kepolisian Belitung Timur untuk dilakukan penyidikan selama 7 hari, yaitu pada tanggal 8 sampai 15 November 2020. Dan selanjutnya pada tanggal 16 November 2020, kepolisian didampingi oleh Bawaslu Belitung Timur melakukan pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Belitung Timur untuk dilakukan penuntutan. Dan pada tanggal 24 November 2020 dilakukan sidang pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dengan agenda pembacaan dakwaan, eksepsi, dan jawaban. Sidang dilakukan selama 7 hari penuh sehingga 2 Desember 2020 dilakukan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan. Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan memutuskan mengadili: 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tunggal tersebut. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. 4. Menetapkan barang bukti. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Dari cerita yang baru saja saya ceritakan, berdasarkan kasus yang pernah ditangani oleh Bawaslu Belitung Timur, kita dapat menyimpulkan bahwa Bawaslu, khususnya Bawaslu Belitung Timur, itu benar dan serius dalam menangani seluruh dugaan pelanggaran pemilu ataupun pilkada. Dalam kasus tersebut, secara prosedur Bawaslu Belitung Timur tidak pernah keluar dari apa yang diatur oleh undang-undang. Dan tentunya seperti yang kita ketahui bersama, untuk menentukan atau memutuskan satu perkara itu benar atau tidaknya, seorang terdakwa bersalah atau tidak, itu adalah wewenang dari majelis hakim yang ada di pengadilan negeri. Sehingga Sentra Gakumdu, khususnya Bawaslu Belitung Timur, sangat menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan terkait bebasnya terdakwa. Untuk itu, Bawaslu Belitung Timur menghimbau kepada seluruh peserta pemilu, peserta pemilihan, dan masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan-peraturan terkait larangan kampanye. Untuk itu, Bawaslu Belitung Timur menghimbau kepada seluruh peserta pemilu dan pemilihan dan masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan terkait larangan kampanye.
Dalam kasus ini pasal 69C melarang kampanye untuk menghasut, memfitnah, mengadu domba parpol, perseorangan dan partai politik. Itu hanya salah satu bagian larangan. Sedangkan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah itu terdapat 11 poin. Pasal 69 dalam kampanye dilarang: 1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, menghina seseorang agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, calon wakil wali kota, dan atau partai politik. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat. Yang keempat, menggunakan kekerasan, ancaman, kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan atau partai politik. Kelima, mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. Keenam, mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Ketujuh, merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. 8. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. 9. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. 10. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. Terakhir, ke-11, melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Harus dipatuhi oleh peserta pemilu dan pemilihan selama masa kampanye.